warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalimin Suryono SST dari SMK Negeri 6 Buton Utara, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buton Utara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ayo kita saksikan bersama. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan tahapan A atau ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan baca yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Pertanyaan pemantik. Bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Prakarsa perubahan. Menciptakan lingkungan sekolah yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan, mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan asri, membentuk karakter siswa sebagai generasi yang peduli lingkungan. Rumusan strategi pelaksanaan program pada tahapan B, buat pertanyaan utama, adalah pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, asri, dan berkelanjutan? Bagaimana kita bisa membuat program lingkungan yang indah, nyaman, dan asri, lebih menarik dan berkelanjutan? Tindakan yang perlu dilakukan adalah diskusi dengan kepala sekolah atau wakilnya, bagaimana program ini dapat dijalankan di sekolah. Diskusi dengan rekan guru dan tenaga kependidikan, serta wali kelas. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan, yaitu melibatkan siswa dalam merancang kegiatan, menanam pohon dan membuat taman, serta dalam menetapkan tujuan. Sedangkan aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah kepala sekolah, rekan guru, peserta didik. Waktu yang diperlukan 1 minggu untuk perencanaan awal. Sebagai penanggung jawab di sini adalah calon guru penggerak, tim lindas atau lingkungan indah, nyaman, dan asri, wali kelas, serta tenaga kependidikan. Berikut adalah implementasi tahapan B, buat pertanyaan utama, antara lain berdialog dengan kepala sekolah atau wakilnya, berdialog dengan guru, tenaga kependidikan, dan wali kelas 10, 11, dan 12, berdiskusi dengan peserta didik, perwakilan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di SMK Negeri 6 Buton Utara. Siang Pak Suardi. Siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Pak Riza? Ya. Oke, ya ini Pak, maksud saya bertemu Bapak-Bapak ini Pak Suardi selaku Sek bidang kurikulum ya, kurikulum yang Pak Riza siswaan. Ya, pendidikan guru penggerak, saya sekarang sudah masuk modul 3.3, sudah terakhir ya. Nah, ini adalah kita ditugaskan membuat aksi nyata. Aksi nyata itu adalah implementasi dari apa yang kita dapat dari pembelajaran modul 3.3 ini kita implementasikan di sekolah. Di mana modul 3.3 ini adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi saya sudah bincang juga dengan kepala sekolah, sudah koordinasi lewat telepon kemarin. Kebetulan beliau lagi tugas luar, jadi diserahkan sama bapak-bapak supaya saya bisa berkoordinasi. Jadi saya punya programnya lingkungan indah, nyaman, dan asri. Ya, kalau kita lihat kan di sekolah kita ini ya, lapangan-lapangan so bagus, rumah di luar bagus, dan rumputnya cuma mungkin kurang pohon-pohon di bunga-bunga di depan kelas masing-masing. Jadi saya buat merencanakan program lingkungan
sekali karena memang posisinya kemarin banyak laporan dari masukan juga dari beberapa siswa karena mereka sering bosan belajar di kelas. Jadi bisa mungkin dengan adanya programnya Bapak ini bisa kita arahkan siswa untuk belajar di lingkungan sekitar atau misalkan belajar di alam. Tapi itu kan semua Pak tergantung juga dari kurikulum, apakah dari kurikulum dia sepakati atau tidak. Jadi kami juga dari kesiswaan bisa juga kami arahkan siswa. Ini kan karena ini kan masuk kegiatan ekstra kan, ya jadi kami tunggu dari Wakasek kurikulum. Kalau misalkan Wakasek kurikulum juga setuju, kami dari siswa juga sangat setuju Pak. Kalau kurikulum bagaimana? Saya pikir mungkin program ini sangat baik, utamanya mungkin lingkungan itu bisa juga mendukung dalam minat belajar siswa. Nah, kalau misalnya lingkungan ini bisa kita membuat nyaman, insya Allah mungkin minat belajar siswa juga akan lebih termotivasi atau lebih meningkat. Ya, jadi kira-kira ini penerapannya bagaimana nih Pak Bapak? Penerapannya nanti seperti apa? Jadi untuk penerapan apa yang maksudnya? Kegiatan ini kita berawal dari mana kira-kira nih mulai? Mungkin kita rapat dulu atau bagaimana? Ya. Kalau itu mungkin lebih bagus atau lebih baik mungkin kita lakukan musyawarah bersama dewan guru. Ya, utamanya dalam pelaksanaan program ini karena ini akan melibatkan beberapa misalnya orang yang punya keterampilan di situ. Iya. Kemudian tambahan juga kalau bisa jangan cuma dengan dewan guru, kalau bisa juga ada perwakilan siswa, mungkin OSIS atau perwakilan dari siswa, karena memang ini kan jangan sampai nanti pada saat proses pembelajaran ada beberapa kelas yang berada di luar, mereka kan akan kaget juga. Jadi menurut saya kita harus rembuk bersama dewan guru dan perwakilan dari siswa juga Pak. Termasuk tata usaha ya? Iya. Usaha. Iya. Kelas 10, 11, 12. Iya. Kita libatkan mereka karena program ini kan namanya program berdampak positif buat siswa itu. Guru hanya memfasilitasi mereka, mengawasi mereka, mereka sepenuhnya yang jalankan. Karena di sini melatih kreativitas mereka. Mandirian, tanggung jawab. Mungkin di sini bisa kalau kita programkan misalnya semester ini. Mulai dari minggu ini kita merancang, kemudian minggu berikutnya kita membuat tujuannya apa, membuat kepanitiaannya, terus minggu berikutnya kita atur resolusi. Jadi ini posisinya nanti akan dirancang sesuai dengan maksudnya jadwalnya pada saat jam pelajaran atau bisa diambil di jam lain. Ini nanti kurikulum yang menyesuaikan, mungkin kita bisa selipkan sebelum pelajaran dimulai. Sebelum pelajaran dimulai kan ada tugas harian di kelas. Ini kita manfaatkan, kemudian wali-wali kelas juga mungkin turut mengawasi. Kedua mungkin utama juga mungkin bisa ini kita lakukan setiap hari Jumat sebagai kegiatan rutinitas kita. Itu kan mungkin masuk dalam bagian P5 juga kalau tidak salah. Nanti bisa ditambahkan di situ. Kan ini program ini kalau di P5 memang masih ada beberapa dimensi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian kita identifikasi juga potensi dan kekuatan kita yang ada di sini. Kan ini program tidak sepenuhnya menggunakan dana bos misalnya, kita tidak berpikir berbasis kekurangan, kita butuh ini itu. Saya kira kalau potensi-potensi yang kita miliki kita manfaatkan dengan baik, kita maksimalkan, mungkin bisa membantu dengan program. Bagaimana Pak? Ya, kalau saya setuju sekali Pak. Itu ya kalau dari saya makasih siswa. Sekarang jelas kalau potensi ini kita memang sudah seperti mungkin Bang sampaikan tadi, kalau kita berharap di dalam bos itu kan memang sudah ada porsi-porsinya. Jadi minimal kita dengan potensi yang ada itu akhirnya bisa kita lakukan. Ya, mungkin nanti
akhir semester kita evaluasi. Mungkin kita buat tim penilai. Jadi di akhir semester menilai dari kelas ke kelas. Mungkin kita ada semacam apresiasi ya mereka, supaya mereka juga bersemangat dan latih tanggung jawab mereka. Saya kira kalau itu jelas sekali kalau misalkan kita bentuk untuk panitia khusus untuk tim penilai, sehingga memang pada dasarnya saya pun memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan. Kedua, bahwa dengan adanya penilaian ini mereka mungkin termotivasi untuk bekerja sama supaya meningkatkan hasil daripada kegiatan mereka ini. Saya kira begitu. Ya, jadi program ini kan nanti diharapkan bisa berkelanjutan. Iya. Bagaimana ini siswa-siswa kita merasa memiliki ini program. Iya. Nah, kalau merasa memiliki, otomatis mereka akan menjaga dengan baik. Mereka ada tanggung jawab dari segi keberhasilannya nanti. Misalnya kalau sudah kita menanam bunga atau pohon-pohon, pasti kan butuh perawatan. Jadi mungkin kita buat tim, setelah itu dari siswa, dari guru, siapa yang akan mengawasi, misalnya wali kelas tadi, guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, kemudian siswanya itu sendiri. Siswanya dibagi per kelas mungkin lebih bagus. Kita kan ada berapa rombel, kita ini ada 8 rombel, lumayan bisa 8 kelompok. Jadi setiap kelompok itu mungkin bagaimana ya, kalau sama atau kita bedakan misalnya, atau kita ikuti hasil dari pertemuan dengan siswa nanti. Bagusnya begitu kita libatkan. Iya, begitu saja Pak. Tapi kalau misalkan dari saya pribadi, kalau misalkan disamaratakan, tidak jangan juga, karena memang posisinya kan siswa ini akan beda-beda mungkin dari kamu lancar. Ya, jadi kalau misalkan kita tanya dulu siswa pada saat rapat nanti untuk rapat kedepannya, pertemuan selanjutnya, supaya kita bisa tahu apa-apa yang akan mereka lakukan. Saja mungkin Pak. Jadi kita simpulkan ya pertemuan kita ini. Kita tindak lanjuti lagi bagaimana selanjutnya. Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Bapak dan Ibu guru, kemudian Bapak usaha, selanjutnya dengan siswa. Iya. Setelah itu mungkin kita rapatkan kembali dengan mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Iya. Oke. Jadi pada intinya kita sangat setuju. Iya, setuju sekali, Pak. program ini. Oke, terima kasih. Oke Pak. Semoga bisa kita terapkan di sekolah kita ini supaya bisa lebih baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Baik. Ya. Mohon izin sebelumnya minta waktunya sebentar. Kita bincang-bincang terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Tugas saya di modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Jadi setelah kami pelajari modul 3.3 ini, kami wajib membuat aksi nyata. Aksi nyata itu adalah sebagai implementasi apa yang telah kami pelajari pada modul 3.3 ini. Itulah tujuan dari aksi nyata ini. Kemudian saya punya program, setelah merancang sebuah program. Kemarin saya sudah diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, pada intinya Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung program ini. Kemudian beliau mengharapkan agar program ini bisa kita jalankan, kita terapkan di sekolah ini. Kemudian beliau mengarahkan untuk selanjutnya berdiskusi dengan Bapak dan Ibu dari Dewan Guru, usaha, ya, untuk bagaimana program ini bisa kita rancang bersama-sama. Jadi program ini adalah program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang indah, nyaman, dan sehat melalui berbagai kegiatan. Ini saya kasih nama LINDAS, supaya mudah diingat, lingkungan
indah, nyaman, dan asri. Ya, karena kita melihat memang lingkungan sekolah kita sudah bagus, tapi perlu dipoles supaya kelihatan lebih indah lagi, lebih cantik, supaya minat belajar siswa itu lebih meningkat. Ya, jadi gambaran umum kegiatan ini bisa kita laksanakan, kebetulan ada Ibu Waka Kurikulum, kita bisa laksanakan di luar jam belajar, sama dengan kegiatan hari Jumat bersih. Mungkin kita bisa selipkan atau di petugas harian ditugaskan setiap hari itu untuk merawat taman-taman yang ada di minimal di depan kelasnya masing-masing. Nanti di akhir semester bisa komunikasikan dengan kepala sekolah, mungkin di akhir semester ada penilaian untuk mengevaluasi selanjutnya apa yang perlu diperbaiki. Ya, poin penting dari kegiatan ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan mandiri. Ya, karakter ini yang perlu ditingkatkan lewat kegiatan ini. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Artinya kita melibatkan siswa di dalam menyusun program ini supaya mereka bisa turut berpartisipasi. Mereka kelola sendiri ini program. Guru itu tugasnya hanya menjadi fasilitator, kita mengawasi mereka supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ada satu pendekatan yang saya lakukan menggunakan program ini, namanya inquiry apresiatif. 4 tahapan, yang ada 5. Namanya tahapan BAJA. BAJGA. B itu buat pertanyaan utama, kemudian A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Jadi yang tugas saya di sini hanya untuk sementara minggu ini ada 2, yaitu buat pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab semua. Kemudian ada ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu kita identifikasi potensi apa saja, kemudian apa saja yang dibutuhkan supaya program ini bisa berjalan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, asri, dan berkelanjutan? Mungkin Bapak Ibu bisa kasih masukan, tindakan apa kira-kira yang perlu dilakukan? Penanaman pohon atau bunga-bunga. Buat taman di depan kelas, setiap kelas tuh, supaya di saat mereka keluar belajar tidak ada anak kecil yang di luar. Tidak ada tempat nongkrong di depan kelas. Tolong dicatat Ibu. Bisa juga arahkan anak-anak, misalnya tergantung kreativitasnya mereka, apa yang mau mereka lakukan dengan kelasnya, dengan di depan kelasnya. Jadi nanti kalau ini kan di akhir itu kan memang kita bisa adakan penjualan kelas begitu. Jadi bisa jadi mereka antusias sekali untuk bikin kelasnya cantik, biar lebihin kelas-kelas yang lain. Ya, jadi intinya kita kembalikan ke setiap kelas, ke kreativitas mereka, apa yang akan mereka perbuat supaya membuat lingkungan belajar menjadi indah, nyaman tadi. Ada lagi pendapat lain Bapak Ibu? Kita membuat taman ya. Berarti kalau membuat taman sama dengan Ibu Kofi, kan membuat Ya. taman atau gazebo di depan kelas. Ya, atau gazebo. Nah, dan ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran outdoor. Apalagi kurikulum Merdeka ini sangat. Saya sudah lama saya mimpikan ada gazebo di situ 2 di tengah-tengah di sana. Saya kira semua kita punya potensi, punya kekuatan. Insya Allah kalau saya ada alat saya bisa kerjakan, bisa bikin dulu. Ternyata kita semua bisa. Jangan kita berpatokan dari kekurangan, kurang dana atau semua. Sebenarnya kita punya kelebihan. Bambu ada. Untuk tempat duduk kok? Ya. Bikin kayak meja bundar itu. Ya. Jadi anak-anak bertanya di situ. Jadi kita Mereka menghayal tidak dulu. berjalan di luar. Iya, Iya, di Kalau lapang itu kan. Bagus sekali kayaknya. ya nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya di tahapan gali mimpi. Kita bermimpi
berikan, kemudian kita jabarkan rencana. Sekarang ini masih tahapan buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran kita bisa mencari referensi di internet. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah di sekolah yang sudah punya taman-taman yang bagus begitu. Kita pernah lihat. Kalau saya pernah lihat, sering saya lihat. Sekolah yang punya taman. SMA 1. SMA 1 ya. Banyak yang dulu kan Ada sekolah-sekolah di kota sana iya, semua ada kalau di kota tamannya. kayaknya sih. Kalau kita mau belajar kan terlalu jauh, mungkin bagusnya kita mencari di internet, mungkin kita bisa dapat. Iya, ini bagus. Jadi anak-anak tidak bosan atau tidak Kemudian, kepikiran. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa membuat program Lindas ini lebih menarik dan berkelanjutan? Artinya program ini bisa lebih menarik supaya kondisi lingkungan kita terus terjaga dari generasi ke generasi berkelanjutan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi bagaimana kita bisa Membuat program, saya kasih nama tadi Lindas. Ya mungkin kalau ada masukan lain nanti kita pertimbangkan kembali ke namanya. Lingkungan indah nyaman. Jadi banyak kegiatan di sini, bisa saja daur ulang sampah atau ya kita fokus dulu di kegiatan menanam bunga atau taman tadi pohon. membuat program dengan Iya. dan sertifikat di sekolah. Setiap kelas, maksudnya kita kasih lomba kebersihan itu. Iya. Tapi kayak di akhir semester. Iya, cocok di akhir semester. Kemudian kita butuh ini, sebelum kita melangkah ini kita tetapkan dia punya tujuan, kemudian pada saat kali ini nanti kita membuat juga visinya ke depan. Visinya tidak akan lari jauh-jauh dari apa tadi, menciptakan lingkungan indah, nyaman dan asri tadi. Kemudian kita identifikasi dulu aset dan kekuatan kita. Kira kepala sekolah sudah mendukung ini. Kemudian rekan guru, tata usaha, wali-wali kelas bagaimana, siap? Oke. Ya, termasuk tata usaha ya. Jadi semua warga sekolah di sini kita berpartisipasi. Beserta didik, nanti selanjutnya kita akan saya akan kumpulkan mereka untuk menyampaikan program ini. Yang pertama, saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk memahami apa itu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah perubahan dari hal-hal yang belum baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Untuk mencapai prakarsa perubahan tentunya punya langkah-langkah, punya usaha, ada proses yang harus dilalui. Jadi sekarang saya minta untuk tutup matanya sejenak. Tutup dulu matanya, tutup. Kemudian bayangkan apa yang ada di depan kelasnya masing-masing, lingkungan yang ada di depan kelasnya masing-masing. Sudah? Sudah. Sekarang buka matanya. Saya mulai dari kelas 1. Kelas 1 teknik, kelas 1
Demo ya? Baik, untuk melakukan perubahan itu butuh tanggung jawab dari kita semua, baik itu dari pihak sekolah, guru, tenaga pendidik, komite, dan juga siswa itu sendiri. Yang jelas di sini kita akan merancang sebuah program yang melibatkan semua peserta didik. Semua peserta didik turut berpartisipasi untuk sebuah perubahan. Yang tulisan di depan Prakarsa Perubahan. Kita sudah membayangkan tadi apa yang lingkungan di depan kelas masing-masing, bahwa masing-masing kelas mengakui bahwa butuh perubahan. Siapa perwakilan yang 11 tadi? Maksimal. Siapa perwakilan yang 11 tadi? Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang indah, nyaman, dan asri, kita membutuhkan sebuah program. Program itu bisa berjalan misalnya 1 semester, kemudian semester berikutnya terus dijalankan. Program itu diawasi oleh guru, difasilitasi oleh guru, kemudian siswa melaksanakan. Siswa semua dilibatkan dari proses dari awal sampai akhir. Oke. Kalau lingkungan indah, nyaman, dan asri, kita singkat. Lindas ya, kita sepakati bahwa program ini kita beri nama Lindas. Lingkungan indah, nyaman, dan asri. Nah, berarti ini mudah diingat ya. Iya. Bisa terus. Ada 2 pertanyaan di sini yang perlu dijawab semua. Nanti saya bagikan kertasnya. Pertanyaan pertama, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan berkelanjutan? Silakan ditulis biar disingkat-singkat saja. Satu orang di depan, bagi. Yang depan, bagi. Bagi nomor ke belakang. Laki jangan nyanyi. Laki-laki itu Ditulis jawabannya, kemudian ditempel di depan. Nomor 2. Nomor 2 kenapa? Bagaimana kita bisa membuat program Lindas? Maka apa yang harus dilakukan? Misalnya membuat panitia, membuat tim yang jelas. Disuarakan saja sesuai pendapatnya, ini namanya melibatkan semua siswa. Jangan kemudian ada program dari guru, siswa tidak setuju. Begitu ya. Tujuannya adalah supaya program ini bisa berjalan karena sesuai minat dan keinginan murid. Yang sudah langsung tempel depan. Jawaban nomor 1 ditempel di bagian 1. Jawaban nomor 2 ditempel di bagian 2. Ya, nomor 2 dijawab. Jajar ke bawah, jajar ke bawah. 2 baris, 3 baris. Ya.
sama. Jadi yang sama nanti kita eliminasi. Untuk silakan balik depan, bantu eliminasinya. Kita pisahkan yang sama kita buang. Ambil satu saja. Silakan balik depan. Baca. Bekerja sama. Ya, kita pisahkan di sini ya. Daur ulang dan kurangi sampah. Ada yang sama. Apa lagi? Bangun taman atau kebun kecil. Bangun taman atau kebun kecil. Setuju ini? Setuju. Oh ya, bangun taman atau kebun kecil. Menanam pohon. Menanam pohon apa ya? Pohon ketapang. Sama dengan taman, Pak? Sama saja dengan taman. Berarti ini kita apalagi bergotong royong. Ya. Kerjasamanya kita hilangkan. Ini jadi ya. Oke, ada lagi? Menanam hijau dan menanam bunga sedangkan sini kan buat taman. Taman itu kan menanam pohon dan lagi. Dilakukan adalah membawa bunga. Kita sudah eliminasi sehingga kita mendapatkan ada beberapa jawaban. Pertanyaan nomor 1, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan berkelanjutan? Ada beberapa jawaban yang ada. Yang pertama adalah bekerja sama. Bekerja sama apa? Ya, bekerja sama nanti kita kaitkan dengan kegiatan ini. Membangun taman atau kebun kecil, daur ulang dan kurangi sampah, tanam pohon dan tanaman. Saya kira ini sudah mewakili daur ulang, ini sampah kita eliminasi. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang indah, nyaman dan asri tadi adalah membangun taman, menanam pohon, menanam bunga di depan kelas masing-masing. Paham ya? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa membuat program ini bisa berjalan? Ada tadi jawaban bergotong royong. Siap bergotong royong? Siap. Siap semangat. Siap? Siap. Saling bekerja sama, kemudian membuat tim di setiap kelas. Kita sepakat ya. Nanti perwakilan ini nanti setelah kembali ke kelas disampaikan di teman-teman kelasnya. Kemudian setelah ini juga akan saya koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Dengan kepala sekolah sudah mendapat persetujuan. Oke? Kemudian ya, melakukan kesepakatan, diskusi. Ya, berarti masih ada diskusi lebih lanjut supaya program ini bisa berjalan dengan. Setelah saya mengimplementasikan tahapan B, buat pertanyaan utama, maka saya dapat merefleksikannya dengan menggunakan model 4F, fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Pada tanggal 12 September 2024 adalah batas akhir pengumpulan tugas koneksi antar materi modul 3.3. Selanjutnya CGP langsung melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi dari tugas demonstrasi kontekstual yang telah dibuat oleh CGP pada pembelajaran modul 3.3 ini dengan melakukan analisis atap atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran, maka diperoleh sebuah prakarsa perubahan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif seluruh warga sekolah melalui program LINDAS atau Lingkungan Indah, Nyaman, dan Asri.
Untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan model IA, Inquiry Apresiatif, melalui metode Bagja yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam mempersiapkan program Lindas, Lingkungan Indah Nyaman dan Asri, saya melakukan beberapa hal penting, antara lain, berdiskusi dengan kepala sekolah atau wakilnya, yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan memahami pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan, membentuk karakter siswa sebagai generasi yang peduli lingkungan, serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan asri. Berdialog dengan rekan guru, tenaga kependidikan, dan wali kelas 10, 11, dan 12 dari jurusan teknik pengelasan, akuntansi, dan agribisnis ternak unggas yang bertujuan untuk merancang program yang sesuai dengan kurikulum serta menghasilkan program yang setujui dan didukung oleh rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian berdialog dengan peserta didik yang bertujuan untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan minat mereka, menghasilkan dukungan dari peserta didik dan memberikan ide-ide yang membantu demi keberhasilan program. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Perasaan saya selama proses ini antara lain merasa antusias dalam mempersiapkan program Lindas karena melihat pentingnya meningkatkan kesadaran lingkungan pada siswa. Termotivasi karena adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, dan semangat siswa dalam menyambut baik program ini. Optimis bahwa program Lindas akan berhasil dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah dan siswa. Yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini adalah pentingnya komunikasi. Komunikasi yang baik dengan semua pihak sangat penting dalam menyusun program yang efektif dan melibatkan semua stakeholder. Minat siswa. Melibatkan siswa dalam perencanaan program dapat meningkatkan minat dan partisipasi mereka. Kerjasama tim. Kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan wakilnya, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh siswa akan mempermudah pelaksanaan program. Dan yang keempat, future atau penerapan. Penerapan ke depan dari program Lindas ini adalah implementasi program. Saya akan fokus pada implementasi program Lindas sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi. Saya akan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana program ini berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Pengembangan program. Saya akan terus mengembangkan program Lindas ini agar lebih inovatif dan menarik minat siswa. Dan yang terakhir adalah sosialisasi. Saya akan melakukan sosialisasi program Lindas di seluruh komunitas sekolah agar program ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah implementasi tahapan A atau ambil pelajaran, yaitu berdialog dengan guru, tenaga kependidikan, dan wali kelas 10, 11, dan 12, berdiskusi dengan peserta didik, perwakilan dari kelas 10, 11, dan 12. Berikutnya adalah tahapan ambil pelajaran. Tadi ada 2 pertanyaan, semua sudah terjawab. Apa-apa yang perlu kita lakukan, sekarang tahapan ambil pelajaran. Apa saja kekuatan dari program Lindas saat ini? Sini misalnya antusiasme siswa, dukungan guru, keberhasilan kegiatan. Apakah kita setuju Bapak Ibu untuk program ini? Setuju. Saya kira kita punya antusias semua, kita menginginkan sekolah kita lebih baik, indah, nyaman, dan asri tadi. Kemudian apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan? Mungkin kita bisa melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Ada teman kita di sini ahli di bidang
bidang perancangan sipil ya? Ya, Pak siapa Pak Dino. Saya kira Pak Dino bisa membuat desain. Kalau desainnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Kemudian kita bisa mencari referensi dari sekolah lain yang telah sukses. Mungkin saya ulangi lagi, tadi kita mencari referensi dari sekolah-sekolah yang sudah sukses menerapkan program ini. Ada sekolah saya dulu yang di Al-Safitri, sekolah swasta. Saya kaget pas saya ke sana. Dia tanam pohon-pohon, dia rimbun di dalam, dia kita duduk gitu bawa pohon, dia tidak panas. Sekolahnya sempit tapi di dalam itu pohon, ada pohon kelapanya, ada pohon macam-macam pohon. Baru ada rumput hijau di sini sudah mendukung, rumput banyak. Tinggal pohon-pohon pelindung gitu. Kemudian keluar kita sudah tadi keluar kekuatan. Sekarang kita identifikasi apa umpan balik dari Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang mau memberikan pendapat tentang kekuatan, kemudian apa saja peluang. Kemudian kita bisa mencari referensi dari sekolah lain. Jadi Pak Suwardi, kekuatan yang kita miliki tadi kita sudah tinggal mungkin dipertajam lagi. Ya, saya kira Pak terkait untuk kekuatan ini tadi mungkin sudah dijelaskan juga termasuk dari teman-teman. Tapi yang pertama kita punya potensinya kita tadi sudah memiliki ada beberapa teman guru itu yang memiliki keahlian di situ, dari perancangan misalkan. Kemudian ada juga yang tukang yang bisa berkirataan halaman, dan kemudian terkait dengan referensi mungkin lebih dekat, mungkin ada sebagian SMA itu yang lebih dekat yang bisa kita jadikan sebagai banding, ya, perbandingan dari sekolah kita, bahwa ternyata itu tergantung dari kemauan kita. Kalau untuk program-program seperti ini, saya kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Suwardi. Saya kira suatu kesimpulan yang bagus yang disampaikan oleh Pak Suwardi tadi. Ya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, kita bisa terapkan, bisa dijalankan oleh siswa. Karena ini program sepenuhnya kita serahkan sama siswa untuk melatih kreativitas mereka, melatih tanggung jawab mereka, melatih kemandirian mereka. Ya, ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di samping kita jalankan program ini, program-program lain tetap juga jalan. Nanti kita rencanakan, kita desain sedemikian rupa bagaimana supaya semua program ini bisa berjalan. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang kita bisa bincang-bincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya mungkin kita bisa ke kelas masing-masing untuk melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita beralih ke tahap berikutnya. Setelah kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pertama, kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu tahapan mengambil pelajaran. Artinya, tahapan ini kita identifikasi apa saja potensi yang kita miliki. Ini apa kekuatan yang kita miliki. Kemudian apa peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, adakah sekolah lain yang sudah berhasil menjalankan program ini. Kita bisa mencari referensi lewat YouTube, lewat internet. Nanti jawabannya ditulis lagi di sini, kemudian ditempel lagi. Ada 3 pertanyaan bagi satu orang. Dia terbalik itu, balik ini siapa? Oh,
kita lihat satu-satu, kita dapat bekerja dengan baik, memiliki semangat yang besar. Ini modal ya, modal semangat yang besar. Oke, stabil. Kemudian yang kedua, kreatif. Yang ketiga, nah ini ada salah satu yang sering menanam bunga, anak banyak. Nah itu pengalamannya ya, bagus ya. Ini punya pengalaman, Kita bisa terapkan di sini bunga di rumahnya di rumah ya. Oke, bagus. Nah, ini kita jadikan referensi. Ternyata di sini ada belinya. Terus modal tenaga. Semua punya tenaga tidak? Ya. Berarti semua siap belajar? Ya. Oke, siap. Mempunyai kekuatan untuk membersihkan lingkungan yang kotor. Berarti modal tenaga tadi ya? Ya. Kemudian berikutnya kekuatan kita yang miliki adalah siswa dan siswi. Betul ya? Siswa dan siswi itu adalah modal. Bagaimana utamanya bisa jalan menjadi siswa dan siswi. Peluang yang bisa dimanfaatkan saat ada jam kosong. Berarti mungkin kita bisa manfaatkan jam kosong untuk merawat tanamannya. Karena ini akan dibentuk tim sesuai kesepakatan tadi. Kemudian mungkin bisa dilaksanakan pada hari-hari Jumat. Ada Jumat bersih yang sering kita lakukan, kita selipkan di sini. Setuju? Oke. Halaman kosong di depan kelas. Betul. Semua taman di depan kelas. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Adakah yang sudah berhasil dalam program ini? Nah, di sini ada yang rata-rata bilang belum. Berarti belum melihat di sekitar sini ya? Iya. Ada solusi tidak? Karena di sekitar sekolah kita belum ada. Di sekitar kecamatan ini belum ada ya? Ada kasus. Solusinya bagaimana menurut semuanya? Mencari di internet. Itu solusi. Modalnya apa di sini? Jaringan internet ada tidak? Ada. Kita bisa mencari referensi lewat internet, dari YouTube, dari media-media online, dari Facebook, dari TikTok. Bisa ya? Oke. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini kita sepakati kita mencari dari internet. Sekolah mana yang sudah berhasil? Oke. Dari 3 pertanyaan ada kita simpulkan. Jadi kita dapat memanfaatkan ruang kosong yang ada di halaman depan kelas. Silakan dibuka HP-nya, kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekolah mana yang sudah berhasil atau ada berita-berita online supaya kita jadikan referensi. Kita agendakan lagi pertemuan berikutnya untuk membahas sekolah-sekolah mana yang sudah berhasil mencari referensi agar kita bisa melangkah ke tahap yang berikutnya, yaitu tahapan gali mimpi. Nah, hari ini kita selesaikan 2 tahapan, yaitu buat pertanyaan utama, nanti pelajaran. Nanti setelah kita selesai mengumpulkan data, kita sudah sepakati bahwa hal ini
Setelah saya mengimplementasikan tahap A, ambil pelajaran, maka saya dapat merefleksikannya kembali dengan model 4F, facts, feeling, finding, dan future sebagai berikut. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Setelah saya melakukan tindakan pada tahapan B, buat pertanyaan utama. Selanjutnya adalah saya beralih ke tahapan A, ambil pelajaran, di mana pada tahapan ini melakukan beberapa kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait program Lindas dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan, inspirasi, dan masukan yang berharga untuk menyempurnakan program Lindas ini. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan, yaitu mencari informasi tentang guru yang telah menerapkan program serupa, mengidentifikasi peluang, menggali informasi, dan meminta umpan balik dari guru yang berpengalaman. Dan yang ketiga, melibatkan peserta didik, mengajak peserta didik untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Hal-hal yang saya rasakan pada tahapan A, ambil pelajaran pada kegiatan ini antara lain. Yang pertama, terinspirasi. Saya merasa terinspirasi dengan adanya sekolah yang telah berhasil menerapkan program serupa. Yang kedua, termotivasi. Mendapatkan umpan balik yang positif dari guru dan peserta didik semakin memotivasi saya untuk melanjutkan program Lindas ini. Yang ketiga, tertantang. Melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan informasi membuat saya merasa tertantang untuk menciptakan program yang benar-benar relevan dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya petik pada kegiatan tahapan A, ambil pelajaran ini adalah yang pertama, pentingnya belajar dari pengalaman orang lain. Dengan mempelajari praktik baik, terbaik dari guru lain atau sekolah lain, saya dapat menghindari kesalahan yang sama dan memperoleh ide-ide baru. Yang kedua, melibatkan peserta didik sejak awal sangat penting. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan, mereka akan merasa lebih memiliki program ini dan lebih bersedia untuk berpartisipasi. Yang ketiga, informasi yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dapat membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, future atau penerapan. Penerapan ke depan dari program Lindas ini adalah yang pertama, menerapkan praktik terbaik. Saya akan menerapkan praktik terbaik yang telah diidentifikasi dalam program Lindas. Yang kedua, membuat inovasi. Saya akan berupaya untuk membuat inovasi pada program Lindas agar lebih menarik dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Saya akan meningkatkan kolaborasi dengan guru lain atau sekolah lain yang telah berhasil menerapkan program serupa. Dan yang keempat, evaluasi berkelanjutan. Saya akan terus melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana program Lindas berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.